Akan sama-sama kita dengarkan penjelasan terkait dengan program internship dokter di Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli Varianti. Beliau adalah Dirjen SDM Kesehatan. Kepada Ibu Yuli, kami silahkan. Tes ya, terdengar Mbak Giri? Ya, Bu, terdengar baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu semua yang ada di online dan teman-teman media ya. Ini kita berharap memang supaya tidak ada kesimpang siuran berita ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita lakukan preskon ya. Terkait sebenarnya ada dua hal. Satu titik beratnya adalah pada penyelenggaraan intensif ya. Jadi yang digoyang apakah ini programnya atau ada sesuatu yang terjadi ya seperti itu kan ya. Yang kedua adalah terkait dengan Pak Andi, kebetulan ada salah satu meninggal karena barangkali diagnosisnya adalah campak. Jadi update terkait dengan campak. Baik teman-teman, saya rasa kita perlu juga tahu apa sebenarnya program intensif itu. Sedikit silakan slide-nya dibuka. Udah? Jadi program intensif dokter itu tujuannya adalah memantapkan pemahiran dan pemandirian sebagai bagian dari peningkatan kualitas lulusan dan yang terpenting adalah patient safety. Jadi dokter-dokter ini lulus, kemudian dilakukanlah yang namanya pemagangan yang harus diyakinkan bahwa kualitas dari layanan juga nanti khususnya ya untuk menjaga keselamatan dari pasien. Seperti itu. Nah, program intensif ini adalah amanah dari Undang-Undang 17 tahun 2023 dan merupakan global standard World Federation Medical Education. Jadi yang pertanyaannya, apakah di negara lain dilakukan intensif? Semua negara melakukan intensif. Dalam rangka itu, bagaimana meyakinkan kualitas lulusan dalam melayani nanti ke masyarakat. Yang kedua adalah dalam menjaga keselamatan pasien. Seperti itu. Nah, ini dilaksanakan di beberapa negara. Bahkan di negara lain ada yang sampai 2 tahun. Gitu ya. Di kita pelaksanaan intensif untuk dokter umum itu 1 tahun durasinya. Tujuannya yang tadi saya bilang, pemahiran, pemandirian dalam rangka patient safety. Kenapa dia mandiri? Supaya dia bisa mandiri, oleh karena itu di dalam wahana pelaksanaan intensif ada yang namanya pendamping. Ada yang namanya pendamping. Nah, intensif itu di Indonesia sudah dilakukan sejak 2010 sebagai bagian dari penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Pelaksanaannya sudah tadi ya 12 bulan. Jam kerjanya berapa jam sih Bu Yuli? 40 sampai 48 jam per minggu. Itu. Penempatannya Penempatannya ada memang reguler di non-DTPK, ada khusus, ada DTPK, dan ada reguler. Nah, pada saat penyelenggaraan intensif itu, ini ya, penempatan juga ini ada kondisi-kondisi khusus yang dilakukan dispensasi. Dispensasinya untuk apa? Apabila ada yang sakit, apabila ada anak kecil, punya anak kecil masih bayi, apabila ada hal-hal tertentu yang dinyatakan oleh komite intensif itu bahwa ini layak mendapatkan
kompensasi. Selama kurun waktu tersebut dari 2010, peserta intensif itu rata-rata 12.000 peserta per tahun. Lebih dari 100.000 dokter telah melaksanakan intensif. Gitu. Nah, intensif ini menjadi syarat dokter-dokter tersebut mendapatkan STR seumur hidup. Apakah di intensif mendapatkan STR? Dapat. Tapi yang disebut STR intensif. STR itu berlaku hanya pada saat intensif. Dan STR itu digunakan untuk membuat surat izin praktek dalam rangka intensif. Surat izin praktek intensif langsung dikeluarkan oleh pusat Kemenkes. Itu ya. Nah, selesai itu, dokter-dokter yang akan selesai dan telah selesai, STR-nya berubah menjadi STR seumur hidup. Nah, apabila dokter akan melanjutkan pengembangan karir pendidikannya, mau spesialis dan lain-lain, itu dipersilakan kalau telah melalui program intensif. Kalau bicara, apakah ada haknya Bu Yuli? Ada. Hak mereka mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Ya, jadi misalnya ketenagakerjaan harus wajib karena mereka harus nanti ada beberapa hal, misalnya terjadi sesuatu di tempat intern kayak kemarin ya waktu di Papua ya ada kerusuhan dan lain-lain. Nah itu ini yang bisa menjadi jaminan. Bantuan biaya hidup. Ini mendapatkan bantuan biaya hidup. Kemarin ada berita-berita nih bahwa intensif dibayar 300.000. Tidak benar. Itu adalah hoax. Bantuan biaya hidup dari intensif adalah untuk non-DTPK 3,2 juta sampai 4 juta per bulan. Untuk DTPK 6,5 juta. Ya. Tidak ada yang dibayarkan 300.000. Dan kalau yang mentransfer langsung itu adalah pusat. Jadi karena kami tahu dan kami sendiri yang mentransfer langsung ke rekening peserta intensif. Itu ya. Nah, ini yang rame. Tidak dapat cuti, tidak dapat izin ya. Sekali lagi, bahwa dalam penyelenggaraan intensif ada izin diberikan. Coba dilihat, dalam 1 tahun kami berikan izin maksimal 90 hari. 90 hari ini izin maksimal. Nanti pada saat ini, di sini adalah diganti sesuai hari yang ditinggalkan dengan pengurangan 4 hari untuk kondisi tertentu. Seperti pada saat sakit, duka cita, dan menikah. Bahkan pada saat melahirkan. Ya, lanjut. Nah kebetulan dengan pelaksanaan intensif ada 3 kasus nih. Ini saya nggak bisa tidur nih, 3 kasus ini. Teman-teman Bu Yuli ada begini. Supaya enak kita lakukan perenskon. Supaya di dalam media sosial tidak simpang siur kemana-mana. Itu ya. Saya katakan kasus saja ya Bapak dan Ibu karena ini adalah ada kami juga pamit dengan para keluarga ya. Jadi kita katakan saja kasus 1. Ya. Padahal untuk media sosial kan sudah rame sebenarnya di grup-grup, di medsos, di Instagram, di TikTok lah dan dimanapun ya. Kasus 1.
Kasus 1 itu pada tanggal 18 Maret, beliau adalah peserta intensif ya. Jadinya pada tanggal 18 Maret itu sebenarnya kasus 1 ini peserta intensif yang ditugaskan di RSUD Pagelaran ya, Kabupaten Cianjur ya. Nah, dia periode intensifnya adalah tanggal 11 Februari, mana tuh periode intensifnya? Oh nggak ada ini di sini. Kemarin ada. Agustus ya. Oh iya ini ada. Periode Agustus 2025 nanti selesai Agustus 2026. Maaf, keselip matanya. Kurang aqua kayaknya ya. Nah, di mana? Di Rumah Sakit Pagelaran dan Puskesmas Sukanegara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jadi peserta intensif itu 6 bulan ke rumah sakit, setelah itu 6 bulan pindah move on ke puskesmas. Agar apa tujuannya? Mendapatkan kasus-kasus baik itu di fasilitas rujukan dan di public health atau pelayanan primer. Itu ya. Nah, peserta ini sebenarnya dia sudah masuk itu apa namanya pada tanggal 18 Maret ya. Kasus 1 ini menunjukkan gejala demam, flu, batuk. 10 hari sebelumnya menangani kasus campak rupanya. Jadi tanggal 18 itu kalau nggak salah tanggal 8 Maret dia menangani kasus campak. Sebelum itu anak ini rajin ya, anak ini rajin dan alhamdulillah di sini saya didampingi juga dengan pembimbingnya ya, Dokter Arifin dari RSUD Pagelaran. Nanti saya juga meminta Dokter Arifin untuk bisa menjelaskan juga pada kasus 1 ya. Karena disinyalir katanya adanya kelelahan dan lain-lain. Dan kami dari Komite Intensif juga telah melakukan investigasi dan saat ini juga masih berlangsung ya. Pada tanggal 19/21 ini diberikan izin. Jadi pada saat sudah sakit, beliau minta izin ke Dokter Arifin, diizinkan. Gitu. Kemudian diberikan izin sakit 19 sampai 21 Maret. Tapi yang bersangkutan itu tetap ingin bertugas karena anaknya memang rajin ya, semangat. Dan bertugas menangani 4 pasien suspek campak juga. Nanti Dokter Arifin lebih menjelaskan ya. Padahal sudah diizinkan sakit, tapi tetap masuk nih. Saya tetap masuk dok ya, saya sudah sehat. Nah, pada tanggal 22-25 Maret, izin lagi sakit. Diberikan lagi izin sakit dan dilakukanlah perawatan mandiri di rumah. Itu. Nah, rupanya pada tanggal 25 Maret ada penurunan kesadaran. Setelah itu baru sepertinya dibawa ke rumah sakit RSUD Cimacan. Dalam keadaan sudah penurunan kesadaran kalau nggak salah ya Dokter Arifin. Nanti Dokter Arifin bisa menambahkan saya ya. Nah 26 Maret kemudian sehari menjelang itu dinyatakan meninggal dunia pukul 11.30 dengan diagnosa akhir campak dengan gangguan jantung dan otak. Konfirmasi kemarin sebenarnya serumnya sebelum meninggal ya Pak Andi ya, ini udah diambil. Tapi hasilnya baru keluar pada tanggal 28 Maret 2026 dengan positif campak. Ini kasus 1. Gitu. Nah, tapi berkembang nih di dalam media sosial. Saya juga akan mengklarifikasi sebenarnya kasus 2 dan kasus 3. Kasus 2 ini sebenarnya tidak dari keluarga pun ini bukan karena program intensif atau kelelahan atau lain-lain. Sebenarnya ada beberapa hal dan saat ini untuk
apa namanya sedang masih dalam rangka investigasi mekanisme rujukan dan lain-lain ya. Jadi kasus kedua itu 20 sampai 22 Februari 2006 ya. Nah, makanya nih soalnya berturut-turut ini juga merupakan duka bagi saya ya dan pembelajaran bagi kami khususnya saya sebagai kebetulan Dirjen SDMK dan sebagai ketua komite intensif ini menjadi bahan evaluasi kami ke depan dalam rangka perbaikan-perbaikan pengetatan-pengetatan dengan belajar dari 3 kasus ini gitu. Jadi kasus 22 sampai 20 sampai 22 Februari ini dia gejala nyeri, demam, diare ya. Kemudian memang ada riwayat MCU, memang itu diduga anemia. Pernah diberikan izin sakit selama 25 hari. Ini diizinkan oleh pendamping bahkan 25 hari. Mulai pada tanggal 2 sampai 27 Oktober. Itu. Nah, pada tanggal 23 Februari 2026 ini masuk IGD Rumah Sakit Bina Bakti Husada dan disarankan dirujuk ke dokter SPPD Kahom. Ini yang menangani untuk onkologi hematologi ya. Jadi yang untuk namanya spesialis penyakit dalam. Nah, tanggal 24 dirujuk. Nah, ini kami saat ini Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan sedang menginvestigasi mekanisme rujukan ya yang dilakukan ya. Ini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Pada 25 Maret dinyatakan meninggal dunia pukul 3.37 waktu Indonesia Barat, yang sebenarnya diagnosanya ini belum tegak ya Bapak dan Ibu, maka kami masih menulis untuk sementara diduga anemia ya. Jadi yang kalau kasus 1 sudah clear, kasus 2 belum ada penegakan diagnosa yang pasti, tapi apa namanya HB dan lain-lain itu hanya kami dugaan sebagai anemia ya. Nah, kasus tiga ini juga menjadi pembelajaran. Saya tekankan kepada nanti seluruh wahana dan dokter pembimbing dari pembelajaran 3 kasus ini ya. Kasus ketiga itu tanggal 9 Maret gejala demam. Namun hasil lab darahnya masih normal. Pada tanggal 10 sampai 12 dia minta izin sakit. Beliau minta dirawatlah di rumah sakit, tidak mau, saya mau di kos saja. Barangkali karena dokter merasa bisa membaiki diri, menyembuhkan diri sendiri. Jadi mereka merasa, oh, saya di rumah aja deh dulu istirahat gitu ya. Perawatan mandirilah di tempat kos gitu pada tanggal 10-12 Maret. 12 sampai 14 Maret dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar dengan diagnosa demam berdarah grade 2, DHF grade 2. Ya. Ini pun sama pada saat mau dirujuk bahwa si apa si apa peserta ini intensif ini mau menunggu orang tuanya terlebih dahulu gitu. Tetapi ini yang harus diperbaiki nanti ke depan kalau ada kasus-kasus ini bahwa semua direktur dan pembimbing tidak boleh lagi mengikuti kemauan dari peserta intensif. Ini sudah menjadi tag leadingnya dari direktur rumah sakit sebagai wahana maupun kepala puskesmas sebagai wahana gitu. Nah, kemudian karena sudah terlambat, jadi dibawa ke paskesnya terlambat, dinyatakanlah meninggal dunia pada pukul 00.50 WITA dengan diagnosa akhir kalau ini sudah tegak ya, DHF dengan komplikasi shock, dengue shock syndrome.
Nah, dari ketiga kasus ini, next, bahwa kita bisa simpulkan. Satu, tidak ditemukan adanya indikasi kelebihan beban kerja akibat jadwal jaga. Total bekerja masing-masing ketiga ini kurang dari 40 jam per minggu. Izin istirahat diberikan sesuai dengan ketentuan. Dan atas keinginan sendiri juga mereka melakukan perawatan istirahat secara mandiri di kediaman, baik itu di kos ataupun di rumah. Ya. Nah, yang ketiga yang kita simpulkan, kasus datang ke Paskes sudah dalam kondisi fase lanjut dalam perjalanan penyakitnya. Jadi ketiga ini saya rasa memang dibutuhkan nanti ketiga-tiga butuh perbaikan, ya, butuh beberapa perbaikan. Nah, apa tindak lanjut kami terkait dengan tiga hal ini, ya? Karena pembelajaran dari hal yang apa yang terjadi, maka inilah yang perlu kita perbaiki kebijakan-kebijakan setelah itu. Yang pertama adalah, ya, yang pertama, ini di sini ada para wahana dari Rumah Sakit Pagelaran, dari Rumah Sakit Rembang, dari juga Rumah Sakit Bayangkara dan rumah sakit wahana yang lain maupun dari puskesmas sebagai tempat wahana. Satu, wahana harus memberikan respon cepat dan segera. Bukan hanya direktur rumah sakit, tetapi yang paling dekat adalah pembimbing. Apabila terdapat peserta intensif yang sakit dan melaporkan kepada Komite Intensif Provinsi dan Komite Intensif Pusat. Tidak usah jauh-jauh ke pusat. Dan Komite Intensif Provinsi harus melakukan monitoring ketat terhadap peserta intensif yang bertugas di wahana, baik itu rumah sakit maupun puskesmas. Yang kedua, direktur rumah sakit memastikan dan pembimbing memastikan seluruh peserta intensif yang sakit dirawat di rumah sakit hingga tuntas, serta melakukan komunikasi yang aktif dengan pasien dan keluarga dalam mencegah perawatan mandiri, baik itu di rumah atau di kos. Jadi tidak ada lagi excuse apabila peserta itu sakit menjadi responsibility dari wahana. Ya. Jadi kita akan melakukan investigasi seluruh wahana intensif, bukan hanya di 3 kasus ini. Ya, bukan hanya di 3 kasus ini. Itu. Dan Komite Intensif Provinsi juga melakukan monitoring yang ketat. Ya, bukan hanya menerima peserta intensif aja, Bapak dan Ibu, gitu lah. Kita lakukan monitoring ketat karena sekali lagi peserta intensif ini adalah peserta magang. Peserta sebenarnya dalam rangka pendidikan mereka. Untuk mereka kita lakukan kepastian dalam rangka kemandirian dia melaksanakan pelayanan agar ke depannya mereka bisa kita lepas melayani masyarakat sehingga keselamatan masyarakat dalam pelayanan itu terjamin. Itu. Yang ketiga, peserta intensif tidak diperkenankan untuk mengatur penanganan kesehatannya sendiri. Oh, saya mau dirawat sendiri. Oh, saya ini. Jadi semua pembimbing dan rumah sakit yang menentukan. Karena kalau terjadi sesuatu, responsibility itu harus dipegang di tempat wahana. Seperti itu, ya. Yang keempat, meyakinkan orang tua untuk ikut juga memperhatikan kondisi kesehatan peserta intensif
selama menjalankan tugas. Kadang-kadang memang ada peserta itu yang semangat sekali. Bahkan dia sudah mempunyai cita-cita. Ke depan selesai intensif saya harus menjadi spesialis. Dan dia mau mengejar kasus-kasus yang dia belum pernah dapatkan. Rasa idealisme yang tinggi itu menjadi pelajaran yang bagus, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan kesehatan mereka. Siapa yang mengingatkan? Ya di tempat wahana. Jangan juga nanti kebetulan nih anak semangat, wahananya juga menjadi wah kebetulan nih gitu ya. Itu juga tidak diperkenankan. Jadi mari kita berbenah diri ya. Kami dari pusat, dari Komite Intensif Pusat telah memberikan panduan yang jelas kepada seluruh wahana. Itu, ya. Jadi, kalau keluar dari itu, maka akan ada sanksi bagi wahana penyelenggara, baik itu rumah sakit maupun puskesmas. Nah, yang kelima, seluruh peserta intensif harus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan ini menjadi monitoring keras untuk seluruh wahana, baik puskesmas maupun rumah sakit, dan menjadi monitoring dari pembimbing. Ingatkan untuk memakai masker, ingatkan untuk memakai APD, itu ya. Jadi ini adalah kewajiban dari wahana. Yang keenam, mewajibkan seluruhnya untuk vaksinasi campak. Nanti akan ada batch berikutnya intensif. Maka ini kami akan lebih perketat. Pembekalan ya, maka akan ada pembekalan sebelum itu dan akan ada walaupun sudah dilakukan MCU, kami akan cek ulang. Kami akan cek screening ulang ya yang dilakukan pada saat pembekalan ya. Jadi teman-teman seperti itu dan nanti akan diperiksa. Dari hasil MCU-nya sebenarnya kita juga bisa cek apakah ini valid atau tidak. Seperti itu ya. Jadi nanti akan ada vaksinasi semua. Jadi nanti batch ketiga ya Bu Ika, kita mulai memperketat dari keberangkatan intensif batch berikutnya. Yang ketujuh, perketat pemeriksaan dan hasil MCU. Ini untuk tim pusat ya. Jadi perketat pemeriksaan dan hasil MCU bagi semua peserta intensif dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Untuk KIKI provinsi juga ini menjadi perhatian ya. Untuk menjadi perhatian dan dilihat kembali dan dimonitor kembali ya. Yang paling penting akan ada evaluasi secara keseluruhan kepada wahana, terutama terkait dengan pengaturan jam kerja dan pemberian izin. Karena saya lihat beberapa wahana justru pengaturan jam kerjanya diserahkan kepada peserta intensif. Harusnya tidak bisa, karena dia harus satu jaga, satu off. Habis jaga dia harus istirahat, gitu ya. Tapi ada yang dipadatkan, gitu loh. Ada yang dipadatkan. Misalnya, karena dia mau liburnya panjang. Saya jaga hari 1, hari 2, hari 3, gitu. Ini diatur nih. Terus diberikan kepada apa namanya pembimbing. Pembimbing nggak melihat lagi nih, ya. Jadi ada terlihat bahwa dia jaga berturut-turut. Padahal pedomannya tidak seperti itu, itulah, ya. Jadi menimbulkan akhirnya pasien kelelahan, peserta intensif kelelahan. Nah, yang seperti ini harus dihindari. Dan ini menjadi tanggung jawab wahana. Baik itu di puskesmas maupun rumah sakit, terutama di rumah sakit. Ya, terutama di rumah sakit. Dan ini menjadi kesalahan bagi pembimbing apabila ini terjadi. Ya. Nah, pengaturan jam kerja dan pemberian setiap wahana serta tidak melakukan pemadatan jadwal oleh wahana maupun oleh peserta intensif. Ya. Yang kesembilan, jadi banyak nih ininya, tindak lanjutnya. Kita akan sosialisasi ya ke seluruh wahana ya dan ke seluruh halayak barangkali stakeholder terkait
terkait dengan lebih intens juga kepada seluruh peserta intensif terkait mekanisme pengaduan. Jadi kepada adik-adik intensif, apabila ada sesuatu, baik itu di wahana atau personal, tidak bisa disampaikan, dipersilakan. Ada hotline pengaduan yang sudah disiapkan. Ya, di situ adik-adik bisa bicara. Ya, jangan pernah takut untuk bicara. Ya, jadi dipersilakan. Jadi jangan juga akhirnya, mohon maaf ya, lari ke media sosial, lari kemana-mana. Tinggal kita bicarakan. Kebijakan-kebijakan itu kita akan perbaiki. Gitu ya. Nah, yang terakhir, kita akan lakukan dan saat ini juga telah dilakukan investigasi, bukan hanya komite intensif, tapi Inspektorat Jenderal dan lain-lain turun ke lapangan untuk melakukan investigasi. Kita tidak main-main di sini, gitu ya. Jadi, monitoring intensif, pelaksanaan program intensif bekerja sama dengan KIKI Provinsi. Saya harap KIKI Provinsi tidak juga tenang-tenang di provinsi, lakukan monitoring evaluasi semasif mungkin kepada seluruh wahana, kepada seluruh peserta intensif. Intensif, tanyakan kepada adik-adik tersebut. Itu. Saya rasa ini tindak lanjut yang akan kami lakukan ke depan, Bapak dan Ibu, ya. Dan kita akan ada surat edaran dari saya sebagai Dirjen SDMK dan sebagai Ketua Komite Intensif di pusat, ya. Untuk kita lakukan beberapa perbaikan-perbaikan dan selanjutnya ada timeline yang harus segera kita selesaikan sehingga pelaksanaan intensif ini berjalan dengan baik tanpa adanya yang tadi ya. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pembelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Mbak Giri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dirjen. Sebelum kita beranjak ke tanya jawab, tadi Ibu Dirjen sudah mention Bapak Dr. Arifin ya. Bila ada yang ingin disampaikan, boleh disampaikan secara singkat padat, Dok. Silahkan. Dr. Arifin adalah pembimbing di kasus 1 ya, Dok ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, saya warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Arifin, pembimbing dari dokter intensif di RSUD Pagelaran. Mungkin di sini saya hanya ingin menjelaskan kronologis Dr. Andito, Dr. almarhum Andito. Eh, di sini, mohon maaf, kasus 1. Jadi pada saat itu kami telah membuat eh, jadwal jaga IGD kasus 1 tanggal 16 sampai 25. Pada hari Senin tanggal 16, eh, Dokter A, kita sebut Dokter A inisialnya, itu beliau jaga pagi dan tanggal 17 beliau libur, tanggal 18 libur. Nah, hari Senin tanggal 16 dan 17 itu beliau belum ada keluhan, dan di tanggal 18 di hari Rabu eh, pada pukul 12.34 waktu Indonesia bagian Barat, pembimbing ditelepon oleh Bapak Yudi atau Bapak Kabag kami eh, bahwa beliau dikabarkan oleh ayahanda Dokter A bahwa mengabarkan beliau sakit. Lalu beliau menelpon saya dan saya jawab, dipersilahkan untuk beristirahat Dokter Andito, Dokter A tersebut. Nah, beliau sudah saya izinkan, namun beliau di tanggal 19 mengabarkan kepada saya pada pukul 3.39 WIB, Dokter A tersebut bilang terhadap WA kepada saya, "Dok, punten, saya jadinya masuk ya, sudah enakan badannya, alhamdulillah." Pembimbing jawab, "Dok, kalau belum sehat jangan dipaksa,
istirahat saja dulu dokter. Dokter Dokter A menjawab, aman dok. Di hari Jumatnya, dokter A tersebut pada tanggal 20 eh, tetap jaga. Di tanggal 19, 20 tetap beliau jaga. Di tanggal 21 pada pukul 11.40 dokter A WA kembali pembimbing, dok, minal izin wal faizin ya dok, punten pisan dok, besok apakah saya boleh pakai jatah cuti saya? Soalnya makin meriang ini dok, punten, pembimbing mengizinkan lagi. Saya jawab, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mangga dokter silahkan istirahat kembali. Siap dok, hatur nuhun. Nah, di hari Minggu, eh, di hari Minggu tanggal 22, 23, 24 itu beliau sudah izin dan sudah beristirahat di rumah. Di tanggal 24 pukul 00.12 eh, dokter A tersebut me-WA kembali terhadap pembimbing, dok, punten ini saya kayaknya kena tipes dan campak. Pembimbing jawab, ya dok, istirahat saja dulu, semoga cepat sembuh. Pada pukul 13.52 pembimbing di WA oleh Bapak Yudi, Pak Kabag kami, bahwa beliau mengabarkan dan meneruskan WA-nya dari ayahandanya. Assalamualaikum, Andito izin istirahat 1 minggu lagi ya, karena ada campaknya. Udah dibilang ke dokter Arifin ya. Lalu saya menjawab, Waalaikumsalam, mohon Pak, eh, kemarin waktu malam sudah konfirmasi dokter Andito-nya langsung. Dokter Andito, biarkan saja istirahat dulu Pak. Di hari Rabu tanggal 25, pembimbing mendapatkan kabar Dokter Andito masuk ICU RSUD Cimacan. Dari grup WA ID, saya dikabarkan mendapatkan kabar bahwa pukul 22.30 WIB dengan penurunan kesadaran dan GCS 3. Dan pembimbing mendapatkan kabar bahwa Dokter Andito telah meninggal dunia pada pukul 11.30 WIB di RSUD Cimacan. Itu kronologis yang saya dapat dan yang didapatkan di lapangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Dr. Arifin. Baik, rekan-rekan wartawan, selanjutnya kita bisa tanya jawab. Teman-teman bisa menuliskan di kolom chat. Tadi Ibu Yuli sudah menjelaskan tentang program internship yang memang sudah dilaksanakan di dunia, kemudian juga dijelaskan tentang kasus satu dari RSUD Pagelaran, kemudian kasus 2 di Surabaya, dan kasus 3 di Denpasar, serta sudah mengeluarkan kebijakan wahana. Tadi ada 10 yang saya catat ya, terkait dengan mulai dari respon cepat seperti itu dari para pembimbingnya hingga pantauan orang tua, dan kemudian juga perlu dilakukan monitoring. Baik, di kolom chat sudah ada satu pertanyaan untuk Ibu Dirjen. Yang pertanyaannya adalah bagaimana memastikannya, Bu, jam kerja dokter sesuai dengan aturan, insentifnya memadai, serta patuh terhadap hak istirahat, izin, dan cutinya. Bagaimana jika ada yang melanggar atau tidak mematuhi, apa Bu sanksinya Ya, terkait makasih. jam Ini kerja? Mbak Intan. Apa pertanyaannya bagus ya. Bu Yuli, bagaimana memastikan jam kerja dokter intensif sesuai aturan, insentif memadai, serta kepatuhan terhadap hak istirahat, izin, dan cuti? Bagaimana jika ada yang melanggar atau tidak mematuhi, apa sanksinya? Yang pertama, sebenarnya intensif itu punya logbook, Mbak. Itu pertama, itu bisa terlihat. Yang kedua adalah terkait dengan jadwal jam apa jadwal jaga ya. Jadwal jaga itu juga kita akan bisa lihat, dan itu semua ada by system. Yang ketiga adalah kalau insentif biaya bantuan hidup udah clear, fix salary antara 3 sampai 4 juta yang di non DTPK, DTPK 6,5 juta. Itu. Nah, itu bisa terjadi adanya tambahan ya dari rumah sakit. Saya nggak tahu jasa pelayanan dan lain-lain yang ada dari rumah sakit. Itu ya. Nah, kemudian untuk hak istirahat, izin cuti harusnya mengikuti pedoman. Ya, pedoman kita berikan kok.
Maksimal 90 hari coba. Dalam 1 tahun kita berikan maksimal 90 hari. Nah, ada yang memakai kemarin salah satu intensif kita ya, saya nggak tahu. Itu dia pakai karena ada kebutuhan khusus, itu dia 90 hari. Dan dia nanti gantikan tuh, itu ya Bu Ika. Itu. Nah, bagaimana kalau ada yang melanggar? Tapi Mbak Dinda kan tadi ya, dulu aku lupa. Intan, Bu. Mbak Intan. Tapi Mbak Intan, justru saya akan memperkuat mekanisme sistemnya dari KIKI provinsi. Jadi, semua sistemnya sudah ada, apakah dilihat oleh KIKI provinsi? Itu loh. Jadi nanti kita akan jalan mekanisme pantau ini saat ini sedang berjalan ya. Semua dan ini juga menjadi pembelajaran bagi KIKI provinsi. Itu ya. Jadi tidak berdiam diri hanya menerima peserta intensif, habis itu mengantarkan peserta intensif, setelah itu tanpa ada monitoring apapun. Itu. Sanksinya apa? Sanksinya adalah yang pertama, untuk wahana pastinya tidak akan menjadi wahana intensif kembali. Ya, itu. Sanksinya juga apabila ada personal atau bullying maka akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kita akan lakukan karena sudah ada aturan-aturan yang ada. Itu. Dan untuk KIKI provinsi juga apabila tidak melakukan monitoring ketat yang dilakukan ya, maka kita akan lakukan sanksi administratif ya. Jadi itu sanksi-sanksi yang kita akan lakukan. Apakah sistemnya sudah ada semua, Mbak Intan ya? Sudah ada ya, dan semua adalah semua kita bisa lihat bahwa logbook ada jadwal. Kemarin saya di Pagelaran, saat itu saya investigasi langsung Dokter Arifin. Saya minta jadwal kerja kasus 1. Saya lihat semua dan ada beberapa hal yang memang perlu kita berikan teguran pada rumah sakit Pagelaran juga. Itulah ya. Jadi ada beberapa yang dipadatkan dan lain-lain atas permintaan para intensif sendiri gitu. Itu untuk jaga itu harus di kawal ketat oleh pembimbing. Sebagai pembimbing itu harus mempunyai responsibility penuh pada adik-adik peserta intensif termasuk direktur dari rumah sakit wahana tersebut atau kepala puskesmas dari wahana tersebut. Seperti itu Mbak Intan. Ya, baik, terima kasih Bu Yuli. Sudah jelas ya Kak Intan. Pertanyaan berikutnya dari Kak Nafila Detikcom. Ini sepertinya untuk Ibu Yuli ya Ibu. Terkait dengan evaluasi untuk tim pendamping Ibu. Iya, Seperti apa ya. jadi Kemudian ya ada 3 pertanyaan makasih. nih. Ada Tuh. 3 pertanyaan. Ya, silakan Ibu. Makasih Mbak Nafila. Ya. Mbak Nafila, evaluasi seperti apa untuk tim pembimbing dan pendamping? Kami nanti pada saat pembekalan akan memberikan dan merimain kembali aturan pedoman-pedoman pada penyelenggaraan intensif. Ya. Yang pertama, yang tadi ya saat masih mengizinkan yang bersangkutan bertugas. Nah itu yang saya tegur di awal. Kenapa Dokter Arifin dan kebetulan pendamping tidak berada di tempat. Seperti itu. Jadi kenapa yang bersangkutan hanya by WA ya Dokter Arifin dan Dokter Arifin sudah mau. Kenapa yang bersangkutan itu sudah tahu harus istirahat, kenapa nggak disuruh pulang? Itu ya. Jadi beliau tetap masuk. Pertanyaan saya kedua adalah apakah hanya ada dokter itu di Puskesmas Pagelaran? Tidak, Bu Yuli. Ada 3 dokter yang saat itu jaga. Kenapa mereka tidak disuruh pulang? Padahal dia harus membutuhkan istirahat. Nah, di situ yang sudah kami lakukan investigasi, maka ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan kepada wahana tersebut dan pembimbing. Ya, jadi ada beberapa dan Dokter Arifin juga sudah paham dan kebetulan beliau memang tidak bertemu ya saat itu bertemu di malam hari ya nanti Dokter Arifin ditambah ya.
Jadi sekali lagi harusnya tidak ada, Mbak. Apakah ada pertimbangan kekurang? Tidak. Di situ ada 3 dokter. Ya, Dokter Arifin nanti tambahkan. Ya, ada 3 dokter. Jadi tidak. Memang anaknya itu semangat, tapi seharusnya kembali lagi. Responsibility pembimbing dan sikap pembimbing sudah tahu dia sakit dan pada saat itu harusnya sudah connect dong. Dia kira-kira nih udah pernah terpapar dengan campak gitu ya. Harusnya biarkan istirahat penuh. Nah, ini apa sensitivitas harus dibangun ya. Sensitivitas dari dokter-dokter pembimbing harus dibangun ya. Jadi ini pun yang perlu kita apa nanti pembekalan kembali kita harus kuatkan kembali kepada para pembimbing ya. Jadi tidak ada tuh isu apakah kurang dokter, apakah tidak itu ya. Jadi di situ memang kenapa wahana pagelaran itu jadi sebagai tempat wahana juga ada persyaratan. Bukan hanya sembarang rumah sakit. Jadi syarat dari wahana itu adalah kasusnya cukup gitu ya. Bukan karena kurangnya dokter gitu lah. Beda ya. Jadi bukan karena kurangnya dokter. Jadi pagelaran itu dipakai karena satu kasusnya cukup untuk belajar para peserta intensif. Itu sayangnya. Nah, apakah dokter di Anjur tersebut sudah menggunakan APD lengkap? Nanti eh, tanyakan dengan Dokter Arifin, nanti ditambahkan. Nah, sebenarnya seharusnya seluruh apapun, ini SOP-nya sudah ada harusnya. Protokol kesehatan, ya. Apalagi melayani pasien, gitulah. Apalagi melayani pasien, ya harusnya pakai masker, ya harusnya cuci tangan, ya harusnya kalau memang pakai apa sih namanya, handscoon atau apa itu harusnya SOP yang sudah harus dilakukan. Nanti Dokter Arifin menambahkan. Bagaimana laporan kematian campak pada usia dewasa di kondisi ini kayaknya Pak Andi Saguni, bukan saya, nomor 3. Sebelum ke Pak Andi Saguni, saya barangkali ke dokter itu untuk menambahkan ya. Pak, apakah dokter tersebut pakai APD atau apa? Silakan Dokter Arifin. Mohon izin menjawab, Bu Dir. Jadi dokter tersebut pada saat tadi izin menambahkan bahwa tersebut kenapa tidak diizinkan untuk pulang pada saat sudah izin di tanggal 18, kenapa di 19 tidak diperkenankan pulang. Jadi mohon izin jarak antara rumah dan eh, ke rumah sakit Pagelaran itu kurang ya sangat jauh dan itu kurang lebih itu 3,5 jam atau 3 sampai 3,5 jam. Jadi saya tidak memungkinkan kalau untuk beliau saya suruh pulang kembali. Nah, adapun waktu itu di periode awal 1 sampai 6 bulan yang pertama itu ada 4 intensif yang di tempat kami itu sama ada yang sakit juga waktu itu eh, namanya Dokter F kita sebut gitu ya. Nah, itu juga sama dia demam baru 1 hari demamnya memang. Di hari keduanya, di malam harinya beliau demam sampai 39,40. Di kosannya saya tetap pantau. Kosannya kurang lebih berjarak eh, 1 kilo lah dari rumah sakit gitu ya. Nah, saya tetap pantau. Bahkan malam harinya, karena saya tidak dapat kabar lagi dari beliau, akhirnya saya samparkan ke kosannya. Disampar ke kosannya, ternyata beliau masih demam. Dan beliau mengatakan, Dok, saya baru minum paracetamol 1 gram, tapi ini sudah turun demamnya. Saya bilang, ini belum membaik, Dok. Saya antar saja ke rumah. Di jam 10 malam, Dokter F tersebut eh, itu sudah saya antar langsung ke rumahnya. Saya Ya. antarkan ke malam, jam 10 malam saya antarkan ke rumahnya. Itu sama berjarak juga 60 kilometer karena perjalanan kita adalah pegunungan, jadi 60 kilometer itu membutuhkan waktu 3 jam. Saya antar ke rumahnya, alhamdulillah eh, dirawat di rumah atau saya kurang tahu begitupun itu keluarganya kan dokter juga ya. Jadi ada klinik pribadinya juga. Jadi alhamdulillah dia ini juga dirawat di situ gitu ya.
Alhamdulillah beliau sehat kembali dan kalau dokter tersebut yang sekarang ini terkena sakit campak ini, saya juga udah tanyakan, dok, kenapa masuk? Saya bilang, sudah membaik dok, alhamdulillah. Dan tadi yang ada pertanyaan APD tersebut, di IGD di setiap ruangan kami tersedia APD dengan lengkap. Kita sudah sediakan di ruangan-ruangan khusus untuk dipakai apabila ingin dipakai untuk APD tersebut. Ya, Baik. gitu ya Mbak Nafila. Silakan Mbak Giri. Selanjutnya dari Kak Dinda Tempo, ini sebenarnya ada sudah disampaikan Ibu Yuli tadi, tapi mungkin bisa di-highlight kembali Ibu. Dalam situasi Mm-mm. meningkatnya kasus campak, langkah apa yang diambil untuk melindungi tenaga kesehatan di lapangan, Bu? Dan bagaimana Kemenkes memastikan bahwa tidak ada Ya, lagi tenaga kesehatan yang akan menjadi korban berikutnya seperti itu. Kemudian apa evaluasinya terhadap rumah sakit atau vaskes tempat almarhum bertugas, Bu, terkait manajemen beban kerja. Kemudian terkait dengan penyakit campak, em, bagaimana campak juga bisa menjangkiti orang dewasa, apa yang memperbesar peluang orang dewasa terkena campak, seperti itu. Itu tadi sudah dijawab Pak Abi ya. Silakan Ibu Yuli, pertanyaan dari ya. Kak Dita Tempo. Siapa tadi Dinda ya? Hah? Dinda ya? Mbak Dinda. Iya Bu Ya, Dinda. tadi saya sebenarnya pada tindak lanjut saya sudah highlight ya. Jadi jangan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Jadi ini merupakan keprihatinan bagi kita semua ya. Jadi yang pertama, yang tadi bahwa wahana harus segera merespon segera bagi yang sakit ya. Jadi jangan yang tadi ya beberapa hal peserta investasi laporkan ya. Kemudian direktur rumah sakit atau wahana memastikan peserta intensif dirawat yang sakit hingga tuntas. Terus bagaimana mencegahnya? Ya pakai APD itu ya. Tolong ya namanya SOP itu dokter kalau melayani ya harus ada APD-nya gitu loh. Dan ini merupakan harusnya dikawal ketat oleh wahana. Dan ini harusnya satu lagi merupakan apa ya tanggung jawab pribadi juga masing-masing. Ya, jangan mengabaikan. Jadi jangan mengabaikan hal-hal yang dianggap barangkali oh ini nggak mungkin kena dan saya mentang-mentang kita dokter ya kadang-kadang suka mengabaikan sakit ini gampang lah saya ngobatin sendiri bisa gitu loh cuman minum banyak atau apa gitu ya. Nah itu jangan mengabaikan seperti itu. Kadang-kadang justru petugas kesehatan lah yang kadang sering mengabaikan kesehatan sendiri gitu ya. Jadi saya kepada seluruh peserta insya Allah nanti pada saat pembekalan saya akan sepertinya saya akan kawal ketat yang tersatu lagi tuh Mbak Dinda bahwa kita harus hasil MCU kita harus kawal ketat dan kita harus konfirmasi kembali ya untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini itu ya. Jadi tadi ada beberapa hal 10 langkah tindak lanjut yang kita harus lakukan bersama. Insya Allah ini bukan hanya pekerjaan Kementerian Kesehatan ya, tapi kerja kita bersama, terutama adik-adik peserta intensif juga dan para keluarga yang nanti anak-anaknya akan melakukan intensif. Kita jaga ketat dan satu lagi adalah bagi para wahana ya, bagi para wahana yang menjadi tempat pembelajaran intensif dan KIKI provinsi ya. Mari kita berpegangan erat ya satu sama lain insya Allah kalau kita mematuhi aturan, mematuhi SOP dan kemudian satu lagi kita akan lakukan vaksinasi campak bagi seluruh peserta intensif ulangan itu ya. Jadi itu barangkali teman-teman semua 10 langkah yang kita akan lakukan bersama. Demikian Mbak Dinda. Terima kasih Bu Yuli dan teman-teman semuanya, teman-teman wartawan dan para hadirin yang ada di sini, ada dari rumah sakit, kemudian juga dari apa namanya dari Pokja dan dari
Kiki, semuanya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan atau apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli dan Bapak Andi tadi sudah jelas, Bapak Ibu semua teman-teman pers, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang tepat. Kemudian tadi sumbernya juga sudah kredibel ya apa yang disampaikan oleh Ibu. Jadi mudah-mudahan tidak ada hoax lagi di antara kita. Dan kita akhiri sesi jumpa pers kita kali Pak ini. Giri, sebelumnya bisa Baik sedikit Ibu, ada penutup tambahan? Silakan Ibu. penutup aja. Oh ya baik. Penutup, saya rasa saya mengucapkan bela sungkawa yang Oh ya, sebesar-besarnya kepada keluarga ya yang ditinggalkan ya, dan mudah-mudahan apa namanya eh, mereka adalah putra-putri terbaik bangsa ya. Jadi mari kita doakan untuk kemudahan ya mereka-mereka ya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan kami juga semua menjadi bahan khususnya bagi kami Kementerian Kesehatan untuk memberikan lagi satu hal penekanan-penekanan pada pelaksanaan intensif ke depan. Demikian saya haturkan, insya Allah ke depannya akan semakin baik. Demikian saya kembalikan ke Mbak Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima amal ibadah teman-teman yang sudah mendahului kita ya, dan keluarga diberikan kelapangan. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, teman-teman semua. Kita akhiri sesi jumpa pers hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat sore. Selamat siang.